Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi menjelang siang. Semoga kalian tetap sehat semua. Mari kita ikuti pertemuan kedua dengan video pembelajaran yang kedua. Kali ini sengaja Bapak menayangkan video lagi karena materi ini agak susah, penuh perhitungan. Nah, kemarin sudah kamu rangkum di situ. Bab yang pertama adalah sifat koligatif larutan. Di situ sifat koligatif larutan ada 4. Yang pertama delta P. Ini adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Saya beri gambaran seperti ini. Kamu menumpahkan air di meja sedikit. Air itu lama-lama akan menguap. Meskipun tidak 100 derajat dia akan menguap. Berarti dia punya tekanan uap air tersebut. Nah, sekarang yang tumpah sirup. Menguap enggak dia? Menguap, tapi lama sekali. Kenapa lama? Nah, karena di dalam sirup itu ada partikel zat terlarut. Nah, air cepat menguap, sirup lama karena mempunyai partikel zat terlarut. Nah, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sifat koligatif itu nanti dipengaruhi oleh banyaknya partikel zat terlarut. Sehingga tadi yang air tekanannya tinggi jadi tekanannya rendah karena ada partikel zat terlarut. Yang kedua, titik didih delta TB. Titik didih. Nah, kamu merebus air tok 100 derajat mendidih. Tapi ini air itu kamu kasih gula, garam, apalagi pisang dan sebagainya, jadilah kolak. Nah, itu dia mendidihnya akan lebih dari 100 karena ada partikel zat terlarut. Itu contoh sehari-hari seperti itu. Terus titik beku akan turun, penurunan titik beku. Kamu membekukan air belum di kulkas, dia membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Tapi kalau air itu kamu kasih gula, garam, jadilah macam-macam atau es krim gitu ya, dia nanti bisa membeku tapi suhunya akan kurang dari 0, ya mungkin berapa. Berarti ada penurunan titik beku. Dan yang keempat, tekanan osmosis. Kalau nanti larutan itu mesti punya tekanan. Nah, air roda mungkin tekanannya hampir tidak ada, kecil sekali. Ada tapi kecil. Nah, tapi kalau larutan tekanannya akan gede, apalagi tekanannya dikasih zat-zat yang elektrolit. Misalkan gini, orang sakit darah tinggi kan tidak boleh minum air yang asin. Karena apa? Dengan garam itu akan menaikkan tekanan osmosis. Kalau orang darah tinggi kamu suruh minum air yang garamnya tinggi, ya diminum bablas nanti pengumuman di musola langsung. Nah, itu adalah keempat dari sifat koligatif larutan. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan soal-soal dalam sifat koligatif? Saya beri contoh dulu. Yang pertama, kamu baca sendiri. Ada urea, ditanya tekanan jenuh larutan, diketahui tekanan jenuh airnya sekian. Nah, yang pertama kita lihat adalah zatnya tersebut. Urea jenisnya apa dulu? Karena zat itu ada elektrolit dan non elektrolit. Kemarin sudah kamu rangkum di situ. Saya beri batas, sini non elektrolit, sini elektrolit. Nah, karena urea itu non elektrolit, sehingga kamu masukkan rumus yang non elektrolit, yaitu P sama dengan V0 kali XP. Kita jabarkan V0 NP plus NT. Nah, masukkan berapa harga P0 nya. P0 itu adalah tekanan jenuh air, itu P0. Masukkan 360 mm3. Ingat kemarin urea 10%. Pada waktu pertemuan pertama sudah kita bahas, artinya ureanya 10 gram, airnya 90 gram. Itu pembagiannya. Ini urea, ini air. Sehingga tinggal masukkan. P itu pelarut air, 90 dibagi 18, 90 bagi 18 plus ureanya 10 bagi 60. Silahkan hitung pakai kalkulator dikit-dikit. Nah, nanti ketemunya adalah 348,83 mm3. Ini zatnya. Nah, kunci dari perhitungan, kalau kamu menghitung P, selalu ketemunya lebih kecil daripada P0. Itu pasti. Nah, kamu hitung sampai P-nya lebih besar daripada P0, salah perhitungannya. Sehingga nanti bisa untuk kunci patokan. Misalnya kamu mengerjakan soal yang pilihan ganda, ditanya berapa tekanan uap jenuh larutan. Nah,
berarti ketuanya harus lebih kecil. Kok yang A lebih besar, B lebih besar, C kok sama, D lebih kecil, E lebih kecil. Nah, berarti yang kamu sorotnya adalah D dan E. Itu untuk tekanan uap jenuh lautan. Sekarang lihat soal yang kedua. Baca sendiri. Ya, ditanya titik beku dan titik didih. Ya. Nah, sama lagi kamu amati zatnya glukosa. Termasuk apa? Bagus, non elektrolit. Masukkan rumus non elektrolit delta TF KF kali M. Di situ kamu pilih ya. KF itu selalu diketahui harga KF. KF air adalah 1,86. Nah, M kemarin adalah 1000 dibagi pelarut kalikan massa dibagi MR. 1,86 1000 pelarutnya berapa? Pelarutnya 200. Masanya 36, MR-nya 100. Nah, kamu hitung dikit. Nah, ternyata ketemunya 1,86. Ini baru delta TF anak-anak. Yang ditanya adalah titik beku. Nah, kalau kamu nanti menjumpai soal pelarutnya siapa? Air. Air tadi membeku pada suhu berapa? 0 derajat Celcius. Selisihnya 1,8. Nah, berarti di bawah 0 derajat Celcius tadi adalah 1,86. Berarti titik bekunya tinggal min 1, nah, itu adalah titik bekunya. Jadi kalau pelarutnya air langsung aja dikasih min sekian. Oke, paham? Nah, sekarang bagaimana titik didih? Masih sama glukosa, tinggal kamu ganti delta TB KB kali M. KB diketahui 0,52. Masih sama perhitungannya 1000 dibagi berapa? 236 per. Nah, kita akan hitung dikit sama ketemunya. Nah, baru delta TB. Nah, yang ditanya berapa titik didihnya? Titik didih larutan. Nah, titik didihnya larutan. Nah, tadi ingat pelarutnya air. Air mendidih pada suhu berapa? 100. Delta TB-nya 0,2. Sehingga titik didihnya di atas 100 adalah 0,2. Berarti tinggal langsung 100,52. Nah, ini asal pelarutnya siapa? Air. Asal pelarutnya air langsung yang titik beku kasih min, yang titik didih tambah 100. Nah, kalau titik pelarutnya bukan air, nanti kita bahas di pertemuan ketiga. Kita gunakan rumus delta TF, TF pelarut min TF larutan, delta TB larutan, dan seterusnya nanti di pertemuan ketiga ya. Kita yang non elektrolit dulu aja nih. Nah, sekarang kita tingkatkan yang nomor 3. Nah, lihat anak. Nah, zatnya NaCl. Jenisnya apa? Bagus, elektrolit kuat. Nah, lihat di catatan kamu. Elektrolit kuat, tabel yang sebelah. Nah, masukkan delta TF. Nah, ada harga apa? I, karena dia elektrolit. Ya, jenis elektrolit. Nah, ternyata di situ elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat, lihat catatan kamu yang tak beri stabilo biru. Elektrolit kuat harga N sama dengan apa? I. Ya, itu ingat. Kita masukkan ya, KF 1,86 1000 per berapa pelarutnya? 400 11,7 per 58,5. Nah, harga I sama dengan harga N. NaCl berapa jumlah ionnya? 2. Na sama apa? Cl. Sehingga harga I langsung kita kasih angka berapa? 2. Karena dia elektrolit kuatnya. Nah, sehingga kamu hitung 1,86. Berapa TF-nya? Ya, ini Bapak sengaja membuat soal sing semuanya ketemunya sama biar gampang dulu. Ini kan untuk contoh ya, soalnya beda tapi ketemunya apa? Sama. Demikian juga yang titik apa? Titik didih sama delta TB sama dengan KB kali M kali I 0,52 1000 per 400 per 58,5. Nah, I nya juga sama berapa?
2, kamu hitung 0,52, sehingga titik didihnya tinggal tambah 100 celcius. Nah, itu sebagai contoh dulu perhitungan ya, karena ini tergantung zatnya. Kalau NaCl N nya 2, Al2SO4 N nya 3, dan seterusnya. Itu elektrolit kuat. Ada nanti elektrolit lemah. Nah, elektrolit lemah nanti ada apanya? Alfanya. Nanti kita bahas lagi di pertemuan ketiga. Ini kamu lihat lagi, kamu pahami. Nanti kita latihan yang sederhana-sederhana. Kamu coba selama daring ini. Nanti kalau ada apa-apa silahkan tanya ya. Dan kami mohon masukannya. Saya buat video pembelajaran ini mungkin sangat sederhana ya, karena sing nyuting ya saya sendiri, yang ini ya saya sendiri. Nah, nanti nek memang kamu lebih terbantu dengan video pembelajaran ini, silahkan nanti saya dibantu nyoting. Nanti kita syuting di sekolahan, kamu yang nyoting. Jadi nanti kalau saya menerangkan, kamu bisa apa? Mendekatkan. Kalau ada yang membantu, siap. Saya siapkan nanti materi 1 semester sekalian. Oke, saya akhiri ini dulu. Sekali lagi, selamat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.